Oke guys, halo semuanya, kembali lagi bersama Anggi di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Oke guys, jadi di video kali ini saya mau review sebuah motor dari Kawasaki yang udah mulai langka gitu guys. Karena ini motor itu dari sebelum saya lahir juga udah ada gitu motor ini, dan juga langka pisan karena ini motor tuh motor sport tapi semi touring. Terus motornya keren banget pokoknya. Nah, salah satu teman saya tuh punya motornya guys, jadi saya coba izin ke teman saya buat nge-review motornya, bahas motornya, dan ternyata diizinin guys. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja review motornya. Motornya apa? Ini tuh motor tahun 1979 guys, gila banget ya, mantap tuh. Oke, kita langsung aja review motornya. Ini dia motornya guys. Nah guys, langsung aja, ini dia motornya. Motornya itu Kawasaki GPZ 500S guys. Nah, ini tuh motor tahun keluaran produksi yang pertama itu tahun 1979. Nah, yang saya baca-baca, karena motor yang ini dikeluarnya itu karena peminat motor sport touring itu banyak, tapi harganya itu terlalu mahal. Jadi Kawasaki itu mengeluarkan edisi yang GPZ 500S ya guys. Karena GPZ itu banyak tipenya, ada yang 500, ada yang 1,5, 600, 900, dan yang 1000 cc ini guys. Nah, ini bisa dibilang motor untuk kelas menengah ke bawah. Jadi ini tuh motor yang dikeluarkan oleh Kawasaki, diklaim motor yang termurahnya pada tahun itu ya, karena pada tahun 1979 itu motor ini dikeluarkan dan dibanderol dengan harga 4.000 sekian dolar, atau kalau misalnya dirupiahin itu sekitar di angka 60 jutaan guys. Kalau misalnya dihitung di kurs sekarang ya, kalau misalnya dulu kan pasti murah lah ini motor. Nah, kalau ini harganya, kalau misalnya yang baru di kurs dolar yang sekarang itu di harga 68 jutaan kayak gitu guys. Nah, ini dia motornya. Ini motor gila, sangat rawat. Ini catnya tuh masih original ya, bisa lihat ada tuh stretch kayak gini. Nah, ini dia. Kalau misalnya dilihat di depan, ini dia ciri khas motor zaman dulu itu kayak gini guys ya. Lampunya tuh kotak, kayak gini. Terus burungnya ini overall semuanya body cat dan yang lain itu masih orisinil semuanya guys. Jadi nggak ada yang diganti, kecuali ini ada tambahan pocket dari karbon. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Dan ini motor 500cc terberat kalau misalnya zaman sekarang ya, karena motor ini tuh beratnya tuh kalau misalnya kering tanpa oli dan bensin sama radiator itu di kisaran 176 kg. Nah, kalau misalnya berat isinya itu hampir 200 kg guys. Oke, dan ini udah berpendingin radiator, cairan radiator, dan 6 percepatan, sama udah dual disc brake guys. Dan unik ya motornya. Nah, oke, kita bahas dulu dari depan. Nah, untuk windscreen ini udah dari sananya, ini orisinilnya ini kayak gini guys. Jadi ya masih mulus ini. Ini untuk spionnya. Nah, kalau spionnya kalian bisa lihat ya, mirip kayak 2 tak tuh Ninja RR atau yang JTEC kayak gini guys.
untuk spion. Dan ciri khas motor zaman dulu itu bodi depannya tuh pada gede-gede dan lampunya tuh pada kotak-kotak kayak gini. Dan ini lampu sennya, gila sih, ini motor sangat-sangat terawat guys. Jarang banget nemuin motor produksi tahun 1979 itu dengan kondisi yang sangat-sangat istimewa kayak gini guys. Nah, untuk ban depannya, karena untuk ban depannya ini udah diganti ke ukuran orisinal sih. Ukurannya itu 110/70 guys. Enggak sih, ini bukan orisinalnya, karena yang orisinal itu ukurannya 120/70. Nah, ini tuh ban bekas JTX 25 dipasang ke sini karena ban itu yang orisinal ini udah kadaluarsa guys. Gila banget tuh, udah dari berapa tahun yang lalu anjir masih dipasangin bannya, dan baru kali ini diganti. Nah, untuk pengereman di depan ini menggunakan 2 kaliper kiri kanan, 2 piston, jadi total 2 ini 4 piston, dan disc brake-nya pun 2. Karena untuk pada zaman dulu itu 500 cc, ini deh 250 cc ke atas itu sangat-sangat liar gitu, karena nggak ada teknologi kayak zaman sekarang, ada traction control atau apapun itulah elektronik ya. Pada zaman dulu itu pure tenaga motor tuh tong gitu, jadi 250 cc tenaganya edan gitu guys. Nah, jadi dikawal oleh 2 pengereman sekaligus, dan suspensinya masih teleskopik pada zamannya. Ini udah bagus banget, dan ini tuh sangat kuat, sangat untuk zaman dulu, karena motor ini diperuntukkan untuk touring. Namanya juga kan motor Kawasaki GPZ Sport Touring, makanya stangnya itu di atas guys. Nah, untuk depan segitu. Oh iya, radiator. Nah, ini dia radiatornya, gede banget guys, gila radiatornya, dan udah dilindungi oleh oleh cover radiator guys. Nah, ini juga udah berpendingin kipas, jadi bukan pendingin biasa, jadi ini udah ada kipasan. Walaupun di sini udah ada ininya ya, struktur kayak gini buat angin guys. Nah, ini radiatornya masih jalan sempurna. Oke, kita ke atas. Nah, dari dashboardnya kita bisa lihat ini itu ada 3 buletan, dan klasiknya tuh dapet ya kalau misalnya review motor ini tuh. Nah, kita tunjukin aja di sini. Di sini itu di tengah yang gede ini tuh adalah RPM-nya sampai 13.000 guys. Gila, mantap pisan ya. Nah, kalau di sini itu indikator kilometer per jam, dia bisa, kalau misalnya diklaim oleh Kawasaki-nya, ini tuh motor bisa sampai 197 km per jam guys. Gila, kenceng banget untuk zaman dulu, untuk 500 cc. Nah, ini juga kilometernya ini masih asli guys, kilometernya nggak digulung-gulung, 67.000 km. Jadi motor ini jarang bisa dipakai. Nah, untuk di sini di bulatan yang kecil ini ada temperatur suhu oli sama suhu mesin. Nah, di sini ada indikator oli. Jadi kalau misalnya olinya panas ataupun harus diganti, ini tuh nyala. Jadi canggih banget. Terus di sini juga ada tulisan high beam. Jadi buat lampu jauh. Nah, terus di bagian bawah ada turn light sama turn right. Jadi ini tuh sen kiri kanan, sama di sini ada indikator netral. Nah, di sini nggak ada indikator gear karena motor zaman dulu tuh jarang pisan yang pakai indikator gear kayak zaman sekarang guys gitu. Nah, juga di sini udah ditambahin voltmeter dari Rizoma buat ya, karena ini kan motor udah zaman dulu ya, jadi harus dicek terus
akinya dan yang juga dipakai sih, makanya ditambahin ini supaya temperatur akinya tuh terjaga gitu guys. Nah untuk di stang ini sangat simpel, ini tuh kayaknya masih orinya di sana, di dalamnya kayak gini guys. Nah di sini di bagian kiri, di sini tuh ada pas beam, di sini ada cup karena ini motor masih karburator ya. Terus di sini ada lampu low, lagi sama high. Terus di sini ada lampu sen sama lampu klakson. Nah di bagian kanan, tuh ada engine stop system sama lampu indikator lampu dan starter guys. Jadi masih simple, enggak kayak zaman sekarang ya. Di sini tuh waduh balatak guys buat ngatur motornya. Ini nih pure simple, dan pengereman juga masih standar bawaan pabriknya, tapi di sini udah ada adjustable buat seberapa jauh sama seberapa dekatnya bisa diatur. Terus di bagian kiri juga sama, di bagian kupling ada pengaturannya biar dekat atau jauh. Ini pengaturannya dari 1 sampai 5 guys. Itu tangkinya ini berkapasitas 15,9 liter guys. Jadi ya kalau misalnya dibulatin 16 liter lah. Kalau misalnya motor sekarang kan 17 liter, tapi ini tuh 16 liter kelihatan besar banget tuh guys ya. Gamut pisan. Kalau misalnya di kamera sih kelihatan kecil guys. Nah ini juga, ini kan 500 cc sebenarnya tuh 489 cc, gak tahu, lupa lagi saya, atau 499 cc yang menghasilkan power maksimal itu di 54 HP. Gila banget untuk tahun 80-an guys. Dan kekuatan penuhnya itu hampir untuk semua. Jadi kalau misalnya udah pakai knalpot racing, terus yang kayak gitu-gitu udah di racing pun hampir mencapai 60 HP guys. Gila banget itu. Nah terus untuk torsinya itu di 46,1 Nm. Itu buat kenapa torsinya lumayan gede itu karena ini tuh motor touring guys. Jadi motor touring itu kan banyak rintangannya ya, ada yang belok-belokan, tanjakan, jadi torsinya tuh harus dapat guys dari belakangnya ya. Nih ini tuh sebenarnya di sini tuh ada spakbor guys, tapi sama owner itu dicabut biar kayak sporty banget ke motornya guys. Dan udah ditambahin sen LED. Ini LED ya, kalau ini masih bohlam karena bawahnya, tapi keren banget loh. Knalpotnya tuh 2. Oh iya, ini tuh mesinnya 2 silinder, tapi suara-suaranya itu mirip-mirip dengan kayak BMW R90 ataupun kayak Ducati gitu, ataupun Harley guys. Karena ini tuh bukan 2 silinder segaris biasa, tapi ini tuh 2 silinder twin. Jadi pergerakan pistonnya tuh berbeda, enggak nyatu dengan piston yang sebelahnya guys. Gitu kalau misalnya yang saya tahu ya, kalau misalnya salah ya tulis aja di kolom komentar kesalahan saya di mana guys. Oke. Jadi motor ini tuh jadi knalpotnya 2. Nah gila kayak gini guys, dan belakang juga udah cakram. Untuk motornya tuh gede banget untuk kelas 500 cc, karena motor-motor sekarang kan mau yang 1000 cc juga pasti kecil. Ini bobot 200 kg lebih tuh, mirip-mirip H2 guys. Nah kalian penasaran nggak sama suara ini motor kayak gimana? Oke, kita nyalain motornya ya guys ya. Nyala, kita langsung start. Gila, suaranya terlihat karbu ya. Jadi dampaknya tuh nggak berbarengan, tapi satu persatu. Mirip Harley aja. Dan ini motor belum panas, jadi
juga ada standar 2 nya. Gila, motorsport adalah standar 2 kayak gini. Mantap. Jadi ini dia motornya, GVZ, motor yang udah mulai langka untuk saat ini untuk beredaran di Indonesia, dan mungkin harganya tuh sangat-sangat mahal. Kalau misalnya pengen semulus kayak gini, masih orisinil semuanya, cat juga masih orisinil, ini bukan repaintan, karena kalau misalnya repaintan tuh berbeda banget. Oke, guys, jadi mungkin segini aja video kali ini buat review Kawasaki GPZ 500 nya. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya guys. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.